Assalamualaikum, halo semua. Kami di Rukudar Channel hadir berbagi cerita, pengalaman, dan menginspirasi semua. Video ini kami dedikasikan untuk kamu yang baru mulai konten agar percaya diri, tetap bersikap baik, dan bijaksana. Tamu kita saat ini sangat spesial, ada Mas Rahardian Dwi Prasetyanto. Saya biasanya panggil Mas Dian. Mas Dian, apa kabarnya? Oh, baik. Ya. Kalau boleh tahu sekarang kesibukannya apa? Saya lagi hobi tanam-tanaman, terus jaga pola hidup sehat, diet sehat, olahraga, sama ini aja ngurusin kontrakan ibu ya. Kalau pekerjaan spesifiknya apa? Misalnya investor atau bisnis atau kerja apa? Ya investor kadang-kadang aja kalau lagi ada maunya, terus sempat dagang juga kalau lagi ada maunya. Lebih ke ini sih, kalau kerja itu pas lagi pengen aja. Iya. Menarik lah. Berarti kalau boleh tahu dulu kuliahnya di mana dan jurusan apa? Oh, saya dulu jurusan komunikasi FISIP UI Depok, angkatan 2001. Selama kuliah itu ada pengalaman yang menarik nggak? Belajar banyak kan di situ Fakultas Ilmu Sosial sama Ilmu Politik ya. Jadi belajar ilmu sosialnya di situ banyak, baca buku yang dari kiri sampai kanan, tengah, atas bawah ada semua di situ. Pergaulan sama teman-temannya juga dalam tanda kutip lumayan liberal ya. Tapi di lain sisi kanannya juga ada, karena di situ kan ada Salam UI kan masuk ke situ juga. Anak-anak musolanya ada juga, jadi di kirinya dapat, kanannya dapat gitu. Gitu sih. Oke. Lalu kalau boleh tahu kenapa milih jurusan ilmu komunikasi kalau boleh tahu? Nah, kalau itu kan dulu pas SMA ya, kelas 3 gitu, lagi suka-sukanya nulis tuh waktu itu. Puisi, cerpen, yang gitu-gitu. Terus ada guru bahasa Indonesia, aku bilang, oh kamu bisa nih nulis gitu kan. Nah aku pikir, jadi kuliahnya nanti yang ngarah ke jadi penulis aja gitu. Nah kan tuh ada macam-macam jurusan. Nah yang waktu itu kupikir bagus itu saat itu ilmu komunikasi. Jadi aku berusaha masuk situ, terus ketika masuk ternyata kok kayaknya salah jurusan deh. Di sini tuh bukan ngajarin nulis-nulis yang sifatnya kayak uh, apa fiksi yang novel atau puisi atau bikin uh, cerita. Iya, tapi di situ tuh diajarnya nulis sebagai wartawan, terus belajar media massa, belajar televisi, radio, internet kayak gitu-gitu. Nah, salah jurusan ya, teman kan udah terlanjur masuk ya, udah terlanjur bayar juga pakai orang tua kan uangnya. Jadi ya dilulus-lulusin. Gitu lulus, kerjanya juga nggak nyambung. Malah jadi PNS di Badan Pemeriksa Keuangan. Situ masuk tahun 2007 atau 2008 sampai saat ini. Keluar tahun 2015. Ya, semenjak keluar dari 2015 itu sempat jualan online. Terus sudah tahu jalannya kayak gitu, nyoba yang lain. Waktu itu sempat belajar lada hitam, macam-macam gitu deh. Terus sempat investasi ini itu, ada yang gagal, ya yang berhasil ya nggak seberapa juga gitu. Terus jalanin aja sampai sekarang kegiatannya ya lebih banyak ngejar hobi sekarang. Iya. Itu tadi tanaman sama pola hidup sehat itu. Iya. Traveling juga nggak? Traveling udah ada setahun lebih enggak deh. Kalau dulu itu suka pas baru-baru masuk kerja kan baru-baru dapat uang tuh. Ya suka jalan-jalan keluar juga sama teman-teman gitu. Vietnam, Thailand, terus Malaysia, mana lagi ya? Udah sih yang aku ingat itu tuh pas sekitar mulai tahun 2013-an ya. Aku mulai suka ini naik gunung, belajar naik gunung. Pas belajar naik gunung pertama tuh Gunung Sumbing. Terus macam-macam akhirnya ke Kerinci juga udah pernah, Gede Pangrango Salak, terus Rinjani, Lawu, mana lagi ya? Merbabu udah pernah belum ya? Lupa aku. Pokoknya beberapa gunung gitu deh, banyak. Nah terakhir itu kalau nggak salah Lawu deh, itu udah setahun setengah atau setahun yang lalu, udah lama. Nah ini mau persiapan lagi nih, mau naik gunung lagi, cuma belum tahu kapan. Ke mana rencananya gunung?
Pengennya sih ke Cermai. Nah, Iya. Udah lama mau ke sana cuman belum sempat gitu. kalau boleh tahu kalau mau hiking itu persiapannya aja apa aja sih kalau misalnya? Yang paling utama kita nyari tahu risiko yang paling dasar yang harus diketahui ya. Kalau kalau menurutku tuh salah satunya ini apa? Itu kalau yang suhu tubuh turun drastis tuh hipotermia. Nah itu harus belajar tuh kan, kalau orang-orang awam sekarang tuh yang pada naik gunung aja gitu, ketika ada yang kayak mengigo, halusinasi, dianggapnya kan kesurupan tuh, malah dibacain doa apa-apa, akhirnya lewat, meninggal, banyak kejadian kayak gitu. Nah itu harus tahu dasar-dasarnya hipotermia tuh nanganinya gimana, kayak badannya dibuat kering dulu, terus pakainya diganti, kayak gitu-gitu, yang dasar-dasar gitu. Terus gimana ngatur langkah, jangan banyak intervalnya gitu, maksudnya jalan jangan cepet terus pelan, cepet kalau bisa stabil, pelan nggak apa-apa, yang penting jalan terus, yang kayak gitu-gitu. Nah itu pengetahuan dasarnya kan kayak gitu ya. Terus selain itu semakin kita siap secara fisik dan mental, semakin kita bisa menikmati di atas sana gitu. Perasaan yang kalau udah sampai di puncak tuh seperti apa, bahagia atau seperti berpuasa atau seperti apa? Kalau buat yang awal-awal mungkin kayak wah mencapai prestasi apa gitu ya, tapi kalau udah berapa kali naik mah puncak udah nggak penting lagi sih ya. Tapi lebih ke perjalanan yang lihat kiri kanan gitu, terus ngobrol sama teman, udah bukan yang utama lagi. Kalau dulu kan kayak mau ngeliat matahari terbit, matahari terbenam gitu. Kalau aku sendiri udah nggak kesana, tapi lebih ke perjalanannya gitu. Nah sekarang ada hobi baru nih, jadi belajar tentang konstelasi gitu. Misalnya pas kapan bulan purnama atau pas kapan planet Venus bisa kelihatan gitu ya. Pengenku tuh aku naik gunung pas bisa waktu seperti itu, jadinya kelihatan tuh. Kayak kemarin itu kan Venus, Jupiter sama bulan itu bikin segitiga gitu. Nah cuman kalau ngeliat di Jakarta yang kelihatan Venusnya doang karena banyak polusi cahayanya kan. Nah kalau di gunung, bayanganku ya, dugaanku ntar kelihatan tiga-tiganya tuh kayak gitu. Pengennya lebih ke ngeliat ke sana jam berapanya. Kalau dulu kan matahari terbit, matahari terbenam gitu. Sekarang mau ngeliat konstelasi itu, perbintangannya kayak gitu. Pernah ada pengalaman nggak enakin nggak selama hiking naik gunung itu? Ya pasti ada lah. Yang nggak enak itu kalau aku kan biasanya kalau ikut tuh nggak yang tukang bikin perencanaan perjalanannya ke sana gimana, terus biaya ini itu gimana. Aku ya ikut orang aja, ada orang lain yang ngerjain gitu. Nggak enak itu ketika ngikut sama orang yang ngerjainnya kayak setengah-setengah gitu. Pernah aku naik gunung, disuruh datang ke tempatnya dia tuh sekitar jam 7 malam atau setelah maghrib lah gitu ya. Kupikir kan bakal langsung jalan gitu ya. Ternyata itu mundur, malah ngobrol di situ, yang ngerokok, nongkrong gitu. Jam setengah 5-an gitu, ke jam 4, jam 5 dah, baru jalan. Nah jadinya pas sampai di lokasi kan perkiraan meleset semua. Tadinya aku udah bawa tenda buat buka tenda di atas, mau nginep gitu kan ya. Akhirnya malah naik ke atas, terus dikejar besok udah Senin gitu, jadi harus pulang kerja kan. Jadi naik ke atas, terus langsung dibantai pulang lagi ke bawah, jadi tektok gitu. Itu sakit banget rasanya, nggak sesuai sama di bayanganku. Iya, karena bawahnya udah berat kan, udah siap-siap mau nginep di atas. Nah, kayak gitu. Nah itu nggak enaknya kayak gitu. Terus kalau perencanaan yang matang, semuanya beres, dapat kapten yang bagus gitu. Kapten itu yang bertanggung jawab atas keseluruhan acara pendakian tuh. Kalau yang bagus enak tuh, kita bisa nikmatin. Ditambah sama persiapan kita yang matang secara fisik dan mental. Sering-sering jogging aja, jogging. Kalau boleh tahu, kalau hiking itu budgetnya berapa sih minimal, Mas? Yang boleh tahu. Kalau sekarang Gede Pangrango mungkin 1 juta kali ya. 1 juta. Kalau nyaman ya. Nyaman. Sekali naik itu udah nyaman banget sih, 1 juta kayaknya deh. Terus kalau budget paling besar berapa? Bisa sampai berapa kira-kira? Aku sekitar 5 juta sampai 5,5 itu yang Rinjani itu. Itu berapa tahun yang lalu ya? 3 tahun apa? Lupa. Karena kan tiket pesawat. Iya. Terus nyewa porter gitu yang mahal. Terus perjalanannya panjang itu, gunung panjang itu. Aku pernah dengar sih katanya kalau yang suka hobi hiking itu bilangnya jangan menikah dulu kalau sebelum ke Rinjani. Jangan nikah sebelum ke Rinjani. Aku malah baru dengar. Baru dengar itu.
Biasanya itu Rinjani itu udah yang kayak topnya naik gunung gitu. Kalau menurutku Indonesia nomor 1 emang Rinjani. Karena semua ada di situ. Savana ada, air panas ada, padang semi-semi gurun gitu ada, semua pemandangan di situ ada lah, kecuali salju aja di situ nggak ada salju. Tapi sisanya lengkap, ada semua di situ. Nomor 1-nya Indonesia tuh gunungnya. Kalau boleh tahu dulu Mas Dian cita-citanya apa? Waktu kecil atau Waktu kecil. kan berubah terus ya itu. Iya, berubah terus. Ya pernah pilot, dokter, menjadi tentara, macam-macam itu. Tapi dulu yang paling kuinget tuh pengen jadi pilot tuh. Jadi pilot. Iya, waktu kecil kan. Tapi kepengen pilot itu diaplikasikan nggak, misalnya suka koleksi pesawat atau suka ngeprint foto pesawat atau Ya pada masa kecil itu aja suka main-mainin pesawat gitu, tapi nggak panjang, kan berubah-berubah ya waktu kecil ya. Pengen jadi dokter karena ibu kan juga ini ya medis juga. Iya, berubah-berubah lah. Lalu terakhir kita ketemu tuh kayaknya di acara keluarga di restoran Jakarta tuh. Mas Ari ya? Ya, Mas Ari. Nah, terus aku tuh kalau ngeliat Mas Dian tuh vibe-nya tuh kayak Toto kromonya bagus banget, terus sopan santun itu kalau boleh tahu prinsipnya apa yang dipegang sampai sekarang ini? Ya, di mana apa bumi dipijak, di situ langit dijunjung ya. Itu aja. Kalau kemarin kan acara keluarga ya, itu seniornya banyak banget di situ. Ya berusaha sesopan mungkin. Kalau kumpul sama banyakan adik-adikku ya aku lebih informal gitu kan, menyesuaikan aja. Kalau buat yang lebih junior atau yang lebih kecil lah, ada pesan-pesannya nggak Mas Dian? Apa ya? Semangat deh kalau mau ngejar. Kan buat yang usia berapa nih? Bocil-bocil SD. 20-an lah. Oh, 20-an. Ya masih muda banget ya. Masih muda, remaja gitu. Cobain aja deh, kejar selama kamu merasa biaya yang kamu keluarkan untuk ngejar itu ada gitu. Realistis juga kan, harus realistis gitu. Selama masih bisa, ya sampai umur 28-an kali ya. Kejar aja dulu. Semangat di situ, fokus, harus berani jatuh juga ya. Karena kan kita kan kadang romantisme aja gitu. Kayak gini nih, misalnya mau buka restoran atau apa, kayaknya enak nih kalau gini. Nah pas ngejalanin kan baru ketahuan tuh masalah yang sebenarnya kayak gimana. Nah baru tuh kita diuji gimana kita ngadepin itu semua. Makanya pas dari sebelum bikin pun kita kan nyari tahu dari buku, dari pendapat orang, video, YouTube tentang kendala yang mungkin ada, terus kita cari tahu jawaban idealnya untuk kendala itu apa gitu kan. Itu kan harus kita riset juga tuh. Tapi meskipun udah di riset gitu, kadang ada hal-hal yang tahu-tahu muncul ini nggak ada di riset nih. Nah kayak gitu tuh yang jadi tantangan. Terus lebih enak lagi kalau ada mentornya. Kalau masih muda gitu kan, ya jelas miskin pengalaman kan. Nah kalau yang udah punya restoran lama gitu tuh enak tuh dideketin tuh, sekalian membuka jaringan kan. Biasanya sih yang senior gitu ada aja orang yang suka gitu. Ini anak serius nih, anak muda nih gitu. Bisa nih diajarin atau dibimbing gitu ya. Untung-untungan kalau bisa dapat yang kayak gitu, kalau jodohnya bagus ya. Ya cari aja, ntar kita cari mentor yang cocok mana gitu. Sama kalau gagal gitu wajar sih, namanya baru nyoba gitu kan. Buang uang berapa gitu selama kita masih bisa nanggung gitu loh, nggak sampai parah gitu. Ya dijalanin aja. Semangat, terus cari mentor ya dijalanin. Risetnya juga harus bagus. Terus kalau misalnya mau usaha bisnis gitu ya, tujuannya itu ke ini nanti usaha jadinya bisa otomatis gitu. Ada sistemnya yang pengendalian internalnya bagus, bisa kita lepas awasi dari jauh, nanti bisa berjalan, bisa stabil. Untung nggak perlu banyak dulu deh, yang penting stabil dulu, sistemnya ada, terus tinggal di copy paste satu gitu. Ntar dari jadi 2 kita atur ditujuinnya ke gimana profitnya bisa nambah dikit gitu, tapi nggak usah terlalu banyak juga. Habis itu copy paste yang 3-nya, kan idealnya kayak gitu ya. Kalau ngomong gampang, pas ngejalanin juga aku belum tentu sanggup, karena itu kan butuh passion kamu ada di situ gitu. Entah kamu mau nyari uang di situ, atau mau aktualisasi diri di situ, atau mau nyari jaringan di situ, bertemu orang-orang baru yang menarik, yang kamu bisa dapat hal baru, terus kamu bisa latihan menyeleksi orang gitu. Misalnya yang toksik kan kamu singkirin kan satu-satu, nih nggak ada gunanya, ini manfaat gitu.
ya arah hubungan kayak gitu-gitu. Mental kamu nanti ketemu orang yang kamu punya idealisme apa, terus ketemu yang seberangannya gitu, tapi gimana caranya masih bisa bekerja sama, cari jalan tengah yang fleksibel. gitu. Iya, fleksibel, jangan kaku. Kalau bisnis nggak bisa kaku, nggak bisa salah benar. Pasti ketemu banyak hal abu-abu, kita nyari jalan tengah.